Woi, Pahlawi Jahannam. ده علوي ثابت نسبهم عندنا بالإجماع. Saya rasa video daripada beliau ini tidak akan mengubah apapun dari pernyataan atau pendirian Mufti Kresek dan juga para pengikutnya. Karena jangankan satu orang mufti, seluruh mufti di dunia mengisbat nasab Sadah Ba'alawi, maka mereka akan menolak dan bertanggung jawab dunia akhirat. Kita lihat ini siapa sih? Kita kalau membatalkan Ba'alawi ikutnya siapa? Kalau kita meyakini Ba'alawi ikutnya siapa? Itu sudah paling aman. عيش مع حياتك واقعد كده تملي متشكك. Apalagi sekelas ulama yang diakui kealimannya di dunia internasional, bukan hanya di Kresek. Saya kira kita nggak perlu buang-buang waktu membandingkan Alpab dengan Avanza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kembali lagi bertemu di channel Kang Uce. Teman-teman yang belum subscribe silakan di subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Al-Fakir. Al-Fakir juga mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah support channel ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah dan mudah-mudahan kita terhitung sebagai orang yang ikut berperan aktif di dalam membentengi masyarakat dan umat dari ajaran-ajaran, aliran-aliran yang menyimpang dan menyesatkan. Teman-teman, di video ini kita akan menanggapi satu video yang sekarang sedang viral, yaitu pernyataan yang disampaikan oleh Mufti Mesir, yaitu Syekh Ali Jumah, di mana beliau kedatangan tamu dari Indonesia, kalau tidak salah dari Kalimantan Barat, yang mempertanyakan tentang isu-isu yang beberapa tahun terakhir ini menghiasi media sosial di Indonesia, yaitu tentang keabsahan nasab Sadah Ba'alawi. Di mana Syekh Ali Jumah, teman-teman, secara tegas menyatakan bahwa nasab Sadah Ba'alawi thabitun bil ijma'. Nasab Sadah Ba'alawi itu tetap secara ijma', teman-teman. Ya, walaupun saya rasa video daripada beliau ini tidak akan mengubah apapun dari pernyataan atau pendirian Mufti Kresek dan juga para pengikutnya. Karena jangankan satu orang mufti, seluruh mufti di dunia mengisbat nasab Sadah Ba'alawi, maka mereka akan menolak dan bertanggung jawab dunia akhirat. Nauzubillah min dzalik. Dan beliau juga sampaikan seperti apa orang-orang yang meragukan daripada keabsahan nasab Sadah Ba'alawi. Baik teman-teman, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana pendapat dan penjelasan daripada Syekh Ali Jumah tentang keabsahan nasab Sadah Ba'alawi, teman-teman. السؤال الثاني ما رأيكم في نسب السادة بعلوي ثابت بالإجماع. Sabit bil ijma'. ثابت Masya بالإجماع. Allah. واحد بقى فسل يطلع ينكر النسب الشريف مع نفسه يعيش مع ربه. Nasab Sadah Ba'alawi itu sabit bil ijma', tetap secara ijma'. Jika ada orang yang ya sok-sokan meneliti kemudian meragukan bahkan membatalkan nasab Ba'alawi, yaitu urusan dia dengan Tuhannya, teman-teman ya. وحر بعلوي ثابت نسبهم عندنا بالإجماع لم نرى أحدا يشكك فيها عبر التاريخ. Tidak ada satu orang pun ulama, ya, tanda kutip, satu orang pun ulama. Artinya kalau ada yang meragukan nasab Ba'alawi, ya silahkan pahami sendiri ya. Jadi tidak ada satupun ulama sepanjang sejarah yang meragukan nasab Sadah Ba'alawi. أصله مش موجود في الكتاب الفلاني، أصله مش موجود في الكتاب العلاني. عيش مع حياتك واقعد كده تملي متشكك. حسبنا الله ونعم الوكيل. Hasbunallah ni'mal wakil. فهذا الكلام حمل من السخف ما الله به عليم. Pernyataan-pernyataan semacam ini yaitu meragukan nasab Sadah Ba'alawi atau nasab sadah-sadah yang lain, itu hanya menunjukkan satu kebodohan, teman-teman. Masya Allah ya, begitu tegas apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jumah. Namun sekali lagi, ini sama sekali tidak akan mengubah keyakinan Mufti Kresek dan juga para pengikutnya. Kenapa? Karena ya yang dicari bukan kebenaran ya, yang dicari adalah kemenangan. Repot kalau sudah begini, teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman, barangkali teman-teman yang belum tahu siapa sih beliau ini.
Walaupun saya rasa santri-santri Aswaja, orang-orang yang mengklaim atau mengaku dirinya sebagai Nahdlatul Ulama atau pencinta Nahdlatul Ulama atau yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, saya yakin tidak akan asing ya di telinga mereka tentang beliau ini, ya, tentang Syekh Ali Juma' ini. Baik, teman-teman yang belum tahu, ya, Syekh Ali Juma' ini adalah seorang ulama besar, teman-teman. Kita lihat dari sisi pendidikannya dulu. Jadi Syekh Ali Juma' ini pendidikannya, teman-teman, S1-nya beliau 2 kali, S2-nya 1 kali, dan S3-nya 3 kali. Ini pendidikan formalnya, teman-teman, ya. Yang pertama yaitu S1 Universitas Ain Syams Fakultas Ekonomi, kemudian yang kedua masih S1 di Al-Azhar jurusan Syariah di Fakultas Dirosah Islamiyah. S2-nya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah wal Qanun jurusan Usul Fiqih. Dan S3-nya teman-teman 3 kali, teman-teman, ya. Jadi doktornya ini 3 kali. Jadi kalau secara gelar beliau ini gelarnya itu doktor gitu ya. Jadi 3 kali doktor, karena S3-nya 3 kali beliau ini, teman-teman. Yang pertama di Fakultas Syariah wal Qanun, jurusan Usul Fiqh. Kemudian S3 yang kedua di Universitas Liverpool, honoris causa. Dan yang ketiga, S3 di University Malaya, honoris causa, teman-teman. Nah, ini pendidikan beliau, ya. Tak usah dibandingkan dengan Mufti Kresek, tak usah, teman-teman, ya. Nanti kita simak bagaimana penjelasan Gus Zaini yang lebih nyeletit lagi, teman-teman. Baik, nah, karir daripada Syekh Ali Juma' ini, teman-teman, di dunia Islam. Yang pertama, beliau ini menjadi mufti Mesir, Republik Arab Mesir dari tahun 2003 sampai tahun 2013. 10 tahun beliau jadi mufti kenegaraan, mufti resmi, teman-teman. Ya, bukan mufti desa, bukan mufti kecamatan, bukan mufti kabupaten, bukan mufti ya satu daerah atau mewakili satu golongan, ya, enggak. Tapi mufti resmi, mufti Republik Mesir, teman-teman. 10 tahun, bukan sebentar, teman-teman, ya. Kemudian beliau juga adalah seorang guru besar usul fikih Fakultas Dirosah Islamiyah dan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar Kairo sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, beliau ini adalah anggota Majmu' al-Buhuth al-Islamiyah dari tahun 2004 sampai sekarang. Berarti sudah 20 tahun beliau ini tergabung atau termasuk daripada anggota, ya, ulama-ulama Islam di dunia, teman-teman, ya. Jadi anggotanya. Saya nggak tahu nih Mufti Kresek ini termasuk apa enggak, ya. Wallahu alam. Kemudian beliau juga termasuk anggota Hiyah Kibar Al-Ulama dari tahun 2012 sampai sekarang. Beliau ini termasuk juga anggota daripada ulama-ulama besar, ya, kibar, ulama-ulama besar di internasional di dunia, teman-teman. Masya Allah. Beliau juga menjadi penasihat tertinggi Kementerian Wakaf Mesir tahun 98 sampai 2003. Beliau juga pernah menjadi penasihat pendidikan Ma'had Alami Lil Fikri Al-Islami dari tahun 92 sampai 2003. Beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Mu'tamar Fikih Islam di India, Masya Allah. Dan yang terakhir beliau juga menjadi anggota Dewan Fatwa Al-Azhar dari tahun 95 sampai 97. Ini tidak semua, teman-teman, ya. Banyak masih, teman-teman, ya, biografi yang tidak tercatat tentang beliau, tapi ini hal-hal yang penting yang perlu kita tahu sebenarnya, ya, teman-teman. Kemudian, teman-teman, untuk karyanya kita tidak usah lagi meragukan, ya, seorang Syekh Ali Juma' gitu. Cuma ya bagi mereka, untuk Mufti Kresek dan juga para pengikut dan pendukungnya, jangankan sekelas Syekh Ali Juma', ya, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam As-Sakhawi, Sayyid Murtadha Az-Zabidi, itu kan bukan siapa-siapa di mata mereka, ya, apalagi ulama kontemporer seperti Syekh Ali Juma', ya, bagi mereka, teman-teman. Kalau bagi kita enggak, karena kita ini diajari untuk menghormati ulama, untuk menghormati orang yang berjasa terhadap Islam, teman-teman. Apalagi sekelas ulama yang diakui kealimannya di dunia internasional, bukan hanya di Kresek. Silakan simak aja, teman-teman, ya. Ini adalah daftar daripada karya-karya beliau, bukan 1-2, ya, puluhan, teman-teman. Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita tahu dan mengenal sedikit tentang Syekh Ali Juma' ini, kita bisa menilai sendiri, tapi alangkah baiknya coba kita simak, ya, apa yang disampaikan oleh Gus Zaini terkait pernyataan daripada Mufti Mesir ini, yaitu Syekh Ali Juma', tentang keabsahan nasab Sadah Ba'lawi, teman-teman. Mari kita simak. Saya hanya berpikir 2 hal saja di sini. Yang pertama adalah apa kira-kira yang akan ditulis oleh Kiai Haji Muhyiddin menanggapi ini. Apakah Syekh Ali Juma' tidak paham fikih? Beliau guru besar usul fikih di Al-Azhar. Ya, tapi kan usul fikih bukan fikih. Oh ya, boleh silakan, ya. Atau jangan-jangan Syekh Ali Juma' kan tidak meneliti nasab. Saya yang meneliti. Oh, boleh.
Tapi kan Said Mahdi kan Syiah atau apa? Atau jangan-jangan Syekh Ali Juma' ini tidak punya dalil, jadi tidak boleh ditaklidi gitu. Kepada Ibnu Hajar aja kita nggak boleh taklid. Atau jangan-jangan Syekh Ali Juma' nggak mengisbat kok. Tapi itu bahasanya sabitun, Pak. Apa karena nggak memakai bahasa asbatu? Ya wallahu a'lam ya. Saya hanya berpikir itu kira-kira apa yang akan ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin untuk membantah ini. Lalu pengikut-pengikutnya itu akan bilang apa kepada Syekh Ali Juma' ini? Kalau Said Mahdi mau dirontokkan keilmuannya kan nggak bisa ya. Aneh kamu ya. Kitabnya dia aja kamu baca kok, ulamanya kamu rontokkan keilmuannya. Paling cuma pernah salah. Terus Syiah. Kalau Syekh Ali Juma' ini mau dirontokkan di bagian apanya kira-kira? Nah itu bagian pertama. Apakah saya sedang membandingkan Kiai Haji Imaduddin dengan Syekh Ali Juma'? Sebetulnya tidak ya. Karena membandingkan itu kalau mirip. Jadi kita membandingkan dua hal itu biasanya kalau ada kemiripan. Ini saya kira sama-sama nggak mirip. Atau kalau dipaksa mirip oke lah. Tapi speknya berbeda Pak, jelas. Kita misalnya kita sejajarkan ada mobil Honda, mobil Yamaha lagi, mobil Toyota, sama-sama mobil mirip. Oke, lebih spesifik lagi. Brand Honda dan Toyota berbeda. Sekarang lebih spesifik lagi, sama-sama Toyota. Di Toyota itu juga ada grade-nya Pak. Ada yang Avanza, ada yang Fortuner ya. Ada juga yang Alphard. Saya kira kita nggak perlu buang-buang waktu membandingkan Alphard dengan Avanza. Mungkin sama-sama ulama, mungkin sama-sama mufti ya. Tetapi kita lihat levelnya. Syekh Ali Juma' itu mufti Mesir, mufti negara. Nah, Kiai Imaduddin mufti kabupaten atau provinsi, ya, Banten. Oke lah, sama-sama mufti, tapi kan beda levelnya. Terus keanggotaan atau keulamaannya di mata dunia. Syekh Ali Juma' itu Pak, anggota Buhus Al-Alamiyah, anggota Komite Ulama Internasional sampai sekarang masih. Beliau profesor ya. S3-nya itu berlipat-lipat ya. Yang secara belajar di Al-Azhar, tetapi ada yang honoris causa juga dari 2 kampus. Jadi doktornya tiga gelar ya. Jadi mau dibandingkan apanya? Dan memang kajiannya di ilmu agama. Kalau yang mendukung tesis ini misalnya ada juga profesornya, tapi profesor di bidang politik misalnya. Ada juga doktornya. Doktor di bidang apa? Jadi mari, tidak perlu kita buang-buang waktu membanding-bandingkan dua hal yang sudah jelas-jelas berbeda. Saya membandingkan aja enggak, apalagi mau mengunggulkan yang mana, tidak perlu Pak ya. Tidak perlu, karena kadang-kadang ada benarnya juga itu. Matahari itu kalau bagi orang buta ya nggak ada sinarnya Pak. Gula atau madu kalau kamu mati rasa, ya itu nggak ada rasanya, nggak pahit nggak apa, apalagi kalau sedang sakit, pahit semua. Jadi mari, saya hanya ingin ajak kawan saya 1-2 orang itu yang mungkin ngeblank di bagian ini, bingung mana yang benar mana yang salah. Kecuali yang katanya awam tapi berani mentarjih mana lebih benar mana lebih salah. Buta warna tapi berani menentukan mana yang lebih merah, mana yang lebih putih, tapi buta warna. Nah, itu banyak yang begitu ya. Maka saya ajak yang buta warna, tetapi tahu diri itu. Kita lihat ini siapa sih? Kita kalau membatalkan Balawi ikutnya siapa? Kalau kita meyakini Balawi ikutnya siapa? Itu sudah paling aman. Nggak pakai hujah-hujahan ribet-ribet. Baca kitab kamu nggak ngerti juga ya? Ya nggak ngerti. Kalau yang ngerti ya bagus ya. Karena kadang-kadang banyak orang yang berpendapat itu katanya dia tidak bisa verifikasi tapi yakin sekali itu benar. Ketika ada orang juga bacakan kitab, dia yakin sekali itu salah, padahal tidak mampu memverifikasi mana yang sesuai dengan yang dibaca, mana yang sesuai dengan kitabnya. Berarti modalnya itu modal apa Pak? Kan modal menerka-nerka, cuma menerka-nerka kok sebegitu pedenya gitu ya, sebegitu yakinnya bahwa tidak mungkin keliru, sehingga begitu berani menghina-hina orang, begitu berani menarasikan cacian-cacian, palsu, pendusta, ngaku-ngaku cucu Nabi. Padahal cuma dengarnya dari mana? Ketika memverifikasi kitabnya benar nggak ini nulis dengan benar, sudah kita buktikan. Seringkali terjadi hal-hal yang miss, entah disengaja entah tidak. Tetapi kenyataannya kan nggak ngaruh. Jadi pada akhirnya kamu kalau suka Avanza ikut, terserah silakan. Suka Alphard ikut silakan. Tapi jangan lalu teriak-teriak. Ini lebih mahal, ini lebih keren, ini lebih canggih. Jangan Pak. Nah itulah teman-teman ya tanggapan kita terkait pernyataan Syekh Ali Juma' dan bagaimana tanggapan daripada Gus Zaini. Sekali lagi, video ini bukan untuk pencinta pendukung Mufti Kresek, tapi video ini untuk orang-orang yang buta warna dan sadar diri ya. Kalau kata Gus Zaini tadi, orang awam dan sadar diri di mana posisinya. Jangan kita memposisikan dan mengklaim sebagai orang awam, tapi seolah-olah kita bisa mentarjeh di antara pendapat para ulama. Kan lucu teman-teman. Orang yang buta warna, kata Gus Zaini, bisa menentukan mana warna merah, mana warna biru, mana yang merahnya muda, mana yang merahnya tua, dan lain sebagainya. Ini kan ya satu kelucuan bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.